Shalom teman-teman, selamat pagi semuanya. Pagi hari ini kita akan bersekutu mempermuliakan nama Tuhan. Kita akan mulai hari kita untuk memuji nama Tuhan. Sebelum kita mulai persekutuan kita pagi hari ini, mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus buat kasih setia Tuhan dalam kehidupan kami, sehingga dimana pada pagi hari ini kami boleh datang kepada Tuhan, kami boleh memulai hari kami dengan bersekutu memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami akan memuji menyembah Engkau Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan ucap syukur. Haleluya. Amin. Kau yang terindah di dalam hidup ini, tiada Allah Tuhan yang seperti Engkau, besar perkasa penuh kemuliaan. Kau yang termanis, Kau yang termanis di dalam hidup ini. Ku cinta Kau lebih dari segalanya, besar kasih setia
Shalom, selamat pagi teman-teman semua. Hari ini kita akan membaca Alkitab kita di dalam Kejadian pasal 21. Yuk, kita buka yuk. Kejadian pasal 21. Satu orang akan membaca 2 ayat. Satu orang membaca 2 ayat. Nanti Mawar bisa bantu sharing bacaan ya. Iya, Pak. Oke, 2 ayat ya. Yuk, saya mulai. Nanti saya serahkan kepada Mawar. Tuhan memperhatikan Sarah seperti yang difirmankannya, dan Tuhan melakukan kepada Sarah seperti yang dijanjikannya. Maka mengandunglah Sarah, lalu ia melahirkan seorang anak laki-laki bagi Abraham dalam masa tuannya, pada waktu yang telah ditetapkan sesuai dengan firman Tuhan kepadanya. Ayat 3 kan, Pak? Iya, 3 dan 4 ya. Tetapi pada waktu malam Allah datang kepada Abimelek. Kejadian 21 deh. Nih. Iya. Iya. Oke, maaf ya, Pak. Kemudian, mana ya? Abraham menamai anaknya yang baru lahir itu Ishak, yang dilahirkan Sarah baginya. Kemudian Abraham menyunat Ishak, anaknya itu, ketika berumur 8 hari seperti yang diperintahkan Allah kepadanya. Kemudian dilanjutkan ke Edia. Adapun Abraham berumur 100 tahun ketika Ishak anaknya lahir baginya. Berkatalah Sarah, Allah telah membuat aku tertawa. Setiap orang yang mendengarnya akan tertawa karena aku. Selanjutnya Kak Irawati. Lagi katanya, siapakah tadinya yang dapat mengatakan kepada Abraham, Sarah menyusui anak, namun aku telah melahirkan seorang anak laki-laki baginya pada masa tuanya. Abraham mengusir Hagar dan Ismail. Bertambah besarlah anak itu dan ia disapih. Lalu Abraham mengadakan perjamuan besar pada hari Ishak disapi itu. Kemudian Kak Bintang. Pada waktu itu Sarah melihat bahwa anak yang dilahirkan Hagar, perempuan Mesir itu bagi Abraham, sedang main dengan Ishak anaknya sendiri. Berkatalah Sarah kepada Abraham, usirlah hamba perempuan itu beserta anaknya, sebab anak hamba ini tidak akan menjadi ahli waris bersama-sama dengan anakku Ishak. Kemudian Kak Evi. Hal ini sangat menyebalkan Abraham oleh karena anaknya itu. Tetapi Allah berfirman kepada Abraham, janganlah sebelah hatimu karena hal anak dan budakmu itu. Dalam segala yang dikatakan Sarah kepadamu, haruslah engkau mendengarkannya, sebab yang akan disebut keturunanmu ialah yang berasal dari Ishak. Kemudian Kak Iren. Tetapi keturunan dari hambamu itu juga akan kubuat menjadi suatu bangsa, karena ia pun anakmu. Keesokan harinya pagi-pagi Abraham mengambil roti serta sekirbat air dan memberikannya kepada Hagar. Ia meletakkan itu beserta anaknya di atas bahu Hagar, kemudian disuruhnyalah perempuan itu pergi. Maka pergilah Hagar dan mengembara di padang gurun Beersheba. Kemudian Kak Jessica. Ketika air yang di Kirbat itu habis, dibuangnya anak itu ke bawah semak-semak, dan ia duduk agak jauh, kira-kira sepamana jauhnya, sebab katanya, tidak tahan aku melihat anak itu mati. Sedang ia duduk di situ, menangislah ia dengan suara nyaring. Kemudian Kak Karlina. Allah mendengar suara anak itu, lalu malaikat Allah berseru dari langit kepada Hagar, katanya kepadanya, apakah yang engkau susahkan Hagar? Janganlah takut, sebab Allah telah mendengar suara anak itu dari tempat ia terbaring. Bangunlah, angkatlah anak itu dan bimbinglah dia, sebab aku akan membuat dia menjadi bangsa yang besar. Kemudian Kak Kristina. Lalu Allah membuka mata Hagar sehingga ia melihat sebuah sumur. Ia pergi mengisi kirbatnya dengan air, kemudian diberinya anak itu minum. Allah menyertai anak itu sehingga ia bertambah besar, ia menetap di padang gurun dan menjadi seorang pemanah. Kemudian Kak Lirawati.
Maka tinggallah ia di padang gurun Paran, dan ibunya mengambil seorang istri baginya dari tanah Mesir. Pada waktu itu Abimelek beserta Pikol, panglima tentaranya, berkata kepada Abraham, Allah menyertai engkau dalam segala sesuatu yang engkau lakukan. Kemudian Kak Walven. Oleh sebab itu, bersumpahlah kepadaku di sini demi Allah, bahwa engkau tidak akan berlaku curang kepadaku, atau kepada anak-anakku, atau kepada cucu cicitku, sesuai dengan persahabatan yang kulakukan kepadamu. Demikianlah harus engkau berlaku kepadaku dan kepada negeri yang kau tinggali sebagai orang asing. Lalu kata Abraham, aku bersumpah. Kemudian Kak Bintang. Tetapi Abraham menyesali Abimelek tentang sebuah sumur yang telah dirampas oleh hamba-hamba Abimelek. Jawab Abimelek, aku tidak tahu siapa yang melakukan hal itu. Lagi tidak kau beritahukan kepadaku, dan sampai hari ini belum pula aku dengar. Kembali lagi ke Bapak, Pak. Lalu Abraham mengambil domba dan lembu dan memberikan semuanya itu kepada Abimelek. Kemudian kedua orang itu mengadakan perjanjian. Tetapi Abraham memisahkan 7 anak domba betina dari domba-domba itu. Lalu kata Abimelek kepada Abraham, untuk apakah ke-7 anak domba yang kau pisahkan ini? Jawabnya, ke-7 anak domba ini harus kau terima dari tanganku untuk menjadi tanda bukti bagiku bahwa bawalah yang menggali sumur ini. Sebab itu orang menyebutkan tempat itu Beersheba, karena kedua orang itu telah bersumpah di sana. Setelah mereka mengadakan perjanjian di Beersheba, pulanglah Abimelek beserta Pikol, panglima tentaranya, ke negeri orang Filistin. Lalu Abraham menanam sebatang pohon tamasiska di Beersheba dan memanggil di sana nama Tuhan Allah yang kekal. Dan masih lama Abraham tinggal sebagai orang asing di negeri orang Filistin. Baik, hari ini kita akan mendengarkan renungan yang akan disampaikan oleh Saudari Karlina. Saya persilakan. Oke, terima kasih Kak Jo. Sebelumnya saya minta maaf teman-teman, mungkin suaranya agak berisik karena hujan juga di sini, hujan deras. Baik, teman-teman, kita pembacaan untuk hari ini kita sudah sampai pada Kejadian 21. Dan kita sudah membaca Kejadian 21 ini. Di mana Kejadian 21 ini terdiri dari 3 judul perikop. Yang pertama yaitu perikop yang pertama itu berbicara tentang Ishak lahir. Tentang Ishak lahir ini bagaimana Tuhan akhirnya menggenapi janjinya kepada Abraham. Ishak lahir, inilah anak yang dijanjikan. Dan Ishak adalah anak yang ditunggu-tunggu oleh Abraham. Kita tahu berapa panjang penantian Abraham akan anak ini. Itu selama 25 tahun, bukanlah penantian yang pendek, tapi itu adalah sebuah penantian yang cukup panjang. Namun kita belajar dari hal ini bahwa Tuhan sekali-kali tidak pernah lupa akan janjinya. Sekalipun Abraham bertambah tua, demikian pula dengan istrinya Sarah yang bertambah tua. Dan kita tahu bahwa ia mandul. Tetapi tidak ada yang mustahil bagi Tuhan kita. Dan Ishak pun akhirnya lahir. Itulah perikop yang pertama yang berbicara tentang Ishak lahir. Dan perikop yang kedua yaitu tentang Abraham mengusir Hagar dan Ismail. Perikop yang ketiga, perjanjian Abraham dengan Abimelek. Namun pagi ini saya mau mengajak kita semua yang hadir dalam mesbah pagi ini untuk sama-sama mempelajari perikop yang kedua, yaitu tentang cerita Abraham mengusir Hagar dan Ismail. Alkitab menceritakan bahwa ketika Sarah melihat Ismail yang menjadi besar dan bermain dengan anaknya, yaitu Ishak, maka Sarah berkata kepada Abraham, usirlah hamba perempuan itu bersama anaknya, sebab anak hamba ini tidak akan menjadi ahli waris bersama-sama dengan anakku, Ishak, kata Sarah kepada Abraham. Nah,
Dan Abraham pun akhirnya dengan berat hati, ia mengusir Hagar dan Ismail. Apa yang dilakukan Tuhan ketika melihat Hagar dan Ismail diusir oleh Abraham? Kita dapat melihat pada ayat yang ke-12, teman-teman. Saya coba bacakan untuk kita semua. Ayat yang ke-12. Tetapi Allah berfirman kepada Abraham, janganlah sebal hatimu karena hal anak dan budakmu itu. Dalam segala hal yang dikatakan Sarah kepadamu, haruslah engkau mendengarkannya. Sebab yang akan disebut keturunanmu ialah yang berasal dari Ishak. Dan Tuhan mengatakan Ismail, dan Tuhan mengatakan kepada Abraham bahwa Ismail akan menjadi bangsa yang besar karena dia anak Abraham juga. Dengan berat hati Abraham mengusir Hagar dan Ismail. Tetapi Tuhan juga berjanji kepada Abraham bahwa Ismail akan menjadi bangsa yang besar karena Ismail juga adalah anak Abraham. Dan hal ini terbukti ketika Abraham mengusir Hagar dan Ismail, maka ketika berada di padang gurun Berseba, mereka mengalami kehausan dan hampir mati. Kita melihat bagaimana Tuhan menolong Ismail dan Hagar. Dan kita juga melihat Tuhan menggenapi janji. Keturunan Abraham yaitu Ismail itu pun dibuat menjadi bangsa yang besar. Apa yang mau kita pelajari dari renungan pagi ini? Kita melihat bahwa Abraham adalah orang yang diberkati Tuhan. Apapun yang terhubung dengan Abraham pasti diberkati. Karena Abraham menerima berkat. Maka siapapun yang bersinggungan dengan Abraham pasti diberkati. Apakah teman-teman masih ingat tentang Lot yang ternaknya juga diberkati? Mari kita yakini bahwa Lot diberkati usahanya. Bukan semata-mata karena Lot hebat untuk mengelola, meminit gembala-gembalanya, mengatur ternaknya sedemikian rupa. Lot juga diberkati karena dia dekat dengan Abraham. Abraham adalah orang yang diberkati oleh Tuhan. Kisah ini juga mengulang hal yang sama. Hagar, Ismail diberkati karena mereka terhubung dengan Abraham. Karena Ismail pun anaknya Abraham, dan kita semua mengetahui itu, bahwa Ismail adalah anak Abraham. Maka kita bisa belajar dari hal ini, bahwa orang percaya harusnya bisa menjadi berkat. Sama seperti Abraham. Bukankah Alkitab berkata, kita ini adalah keturunan Abraham secara rohani. Kita ini juga keturunan Abraham secara rohani. Nah, sudah seharusnya kita semua, kita hidup menjadi berkat bagi banyak orang. Semua orang yang bersinggungan, semua orang yang terhubung, semua orang yang ada di sekitar kita juga bisa diberkati ketika kita menjadi berkat. Dan ketika kehadiran kita memberi dampak positif bagi orang lain. Kalau kita berada di tempat kerja, di kampus, di rumah, ataupun di lingkungan manapun, bagi orang-orang di sekitar kita, kehadiran kita menjadi berkat di tengah lingkungan kita, dan tidak menjadi batu sandungan. Tetapi kehadiran kita akan memberikan dampak yang berbeda. Dampak yang positif bagi banyak orang. Dimanapun kita berada, harusnya kita terberkati dan kita bisa memberkati orang lain. Nah, maka hal yang sama kita rindukan. Semua yang terhubung dengan kita juga terberkati. Karena berkat Allah ada dalam hidup kita. Dan kita pun menjadi berkat bagi sesama kita. Kita memancarkan berkat bagi banyak orang, dan nama Tuhan semakin dipermuliakan. Demikian firman Tuhan yang bisa saya sampaikan untuk kita pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Ya, terima kasih untuk Saudari Karina yang sudah sharing renungan pada pagi ini, dan terima kasih juga untuk Mawar yang sudah sharing bacaan. Saya sedikit menegaskan, ya,
saya sedikit menegaskan. Jadi teman-teman, kita lihat bahwa dalam Kejadian pasal 21, Tuhan menepati janjinya, Tuhan menggenapi janjinya, dan kemudian Tuhan memelihara janjinya, meneguhkan janjinya, bahwa Ishak yang akan, setelah Ishak lahir, bahwa Ishak yang akan menjadi ahli waris dari Abraham, sehingga Hagar dan Ismail harus diusir. Dan kenapa Sarah bersikukuh mengusir Hagar dan Ismail? Kalau kita lihat kan dikatakan tadi si Ishak dan Ismail bermain, ya kan? Bermain. Sebenarnya dalam bahasa aslinya kata bermain itu bukan bermain, teman-teman. Bukan bermain kelereng, bermain petak umpet, bukan. Tapi dalam bahasa asli bermain itu dipakai kata mengolok atau mengejek. Jadi si Ismail itu dalam posisi mengejek Ishak. Kenapa? Karena arti Ishak itu adalah tertawa. Karena ketika si Sarah mendengar janji Tuhan akan lahirnya Ishak di usia dia yang tua, dia kan tertawa di tenda waktu Abraham dikunjungi 3 orang malaikat. Ya kan? Malaikat Tuhan. Jadi arti Ishak itu tertawa. Dan kemungkinan si Ismail menertawakan Ishak gitu kan ya. Jadi hal itu membuat si Sarah sebel, Abraham sebel, dan memang itulah jalan Tuhan supaya Hagar dan Ismail diusir dan tidak tinggal lagi bersama Abraham. Dan tapi kita lihat Tuhan adil, Tuhan tetap memelihara Ismail. Ismail menjadi bangsa yang besar, menjadi seorang pemanah yang hebat, ya kan? Dan sampai di sini kisah Ismail kita baca. Baik, terima kasih. Kita percaya janji Tuhan pasti digenapi dalam hidup kita. Dia pasti memelihara janji Tuhan bagi kita. Kita akan berdoa syafaat. Itu Bintang bisa berdoa syafaat, berdoa bagi bangsa kita, bagi gereja, bagi kota-kota di mana kita ada. Bisa itu ya? Bisa, Pak. Baik, silakan. Mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa yang baik. Kembali kami mengangkat puji syukur kami atas berkat dan kasih karunia Tuhan. Sehingga kami Tuhan pagi hari ini, kami boleh bersama walaupun melalui Zoom Tuhan, kami boleh memuji, memuliakan nama Tuhan lewat misbah pagi-pagi. Bapa yang baik, kami sudah mendengarkan firman-Mu, firman-Mu yang boleh membangun iman kami Tuhan, bahwa kami harus terus berpengharapan kepada Tuhan, karena kami akan menerima berkat yang luar biasa daripada Tuhan. Bapa yang baik, ini kami Tuhan yang datang pada pagi hari ini, kami membawa setiap pergumulan kehidupan kami, setiap masalah kami bawa di dalam kaki salib-Mu Tuhan. Kami percaya ketika Tuhan boleh bekerja dalam kehidupan kami, maka setiap kami akan Tuhan berkati. Ketika kami boleh mengandalkan Tuhan dalam kehidupan kami, maka kami juga akan Tuhan berkati. Bapa yang baik, berkati Pendeta Yosua Tuhan, yang sudah merangkul kami dalam mesbah-Mu pagi hari ini. Kau berkati dia Tuhan, berkati keluarganya, berkati pelayanannya, berkati pekerjaannya. Tuhan, kami percaya Engkau akan memakai pendeta ini lebih luar biasa lagi. Bahkan untuk teman-teman kami yang sudah sharing firman Tuhan, bahkan yang sudah melayani kami dengan firman-Mu, Kau berkati Tuhan, berkati apapun yang mereka lakukan, apapun yang dikerjakan oleh tangan mereka, Kau buat berhasil Tuhan. Bahkan kami berdoa Tuhan untuk negara kami, Kau berkati Tuhan setiap pemerintah yang boleh bekerja di negara kami Tuhan. Kau berkati pemerintah dari mulai presiden serta jajarannya, bahkan di kota-kota, di daerah-daerah Tuhan Kau berkati, sehingga Tuhan mereka boleh bekerja sesuai dengan perintah Tuhan. Bahkan Tuhan kami juga berdoa untuk setiap gereja-gereja yang ada di Indonesia ini Tuhan, dimanapun Tuhan gereja-Mu boleh berdiri, Kau berkati, berkati setiap pelayanan-pelayanan hamba-Mu Tuhan, Kau berkati pendeta-pendeta Tuhan, yang boleh melayani hamba-Mu sehingga boleh membawa setiap jemaat Tuhan, setiap hati, setiap pribadi lepas pribadi ke dalam tangan Tuhan. Bahkan kami berdoa Tuhan, untuk kami yang boleh hadir pada pagi hari ini Kau berkati, sehingga kami boleh Tuhan semakin lebih lagi Tuhan, lebih dekat dengan Tuhan, dan kami boleh melayani Tuhan. Hari-hari selanjutnya Tuhan akan memberkati kami, bahkan untuk teman kami yang belum dapat hadir, Kau berkati Tuhan, apapun yang mereka lakukan, apapun kendala mereka Tuhan, Engkau yang tahu ketika mereka sakit, Engkau tabib bagi mereka Tuhan, berkati setiap obat yang diminum mereka Tuhan, sehingga besok Tuhan kami akan bertambah banyak dalam ibadah kami,
dalam mesbah pagi Tuhan. Terpuji termulialah Engkau Tuhan, pada hari ini kekal untuk selama-lamanya. Haleluya. Hamba berdoa dalam nama Yesus, berkati teman-teman yang hadir, berkati Kak Evi, berkati Walven, berkati Lira, berkati Ito Bintang, berkati Karina, berkati Angelica, berkati Ira, berkati Jessica, berkati Erina, berkati Echa, berkati Mawar, berkati Iren, dengan berkat yang spesial dari Tuhan. Teman-teman yang hadir, yang sakit juga Tuhan sembuhkan, yang lemah Tuhan kuatkan. Kami akan terima berkat dari Tuhan. Mari kita arahkan hati kita angkat tangan kita terima berkat dari Tuhan. Terimalah berkat kasih karunia daripada Allah Bapa, cinta kasih dan pengorbanan dari Tuhan Yesus, persekutuan, pertolongan dan penghiburan dari Roh Kudus menyertai kita pagi ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali. Yang percaya diberkati Tuhan bersama-sama katakan amin. Thank you semua, selamat pagi. Pagi semuanya, Tuhan Terima kasih berkati. Mawar. Bye-bye. Ya, Iya Pak, terima selamat kasih. pagi. Ya Karina, Tuhan berkati ya semua. Tetap semangat. Tuhan berkati Kak. Ya.